akan membahasnya. Nah, hari ini kita akan membahas soal matematika. Oke. Soal yang pertama. Ini siapa yang mau menjawab ini? Bilangan yang termasuk bilangan bulat. Nah, di situ soalnya tadi kan soalnya itu pilihan boleh dipilih semua ya. Berarti yang mana kira-kira? Bilangan bulat itu termasuk yang mana? Positif, negatif, nol. Ya, ternyata semuanya ya. Bilangan negatif itu juga bilangan bulat. Bilangan positif juga bilangan bulat. 0 itu juga termasuk anggota dari bilangan bulat. Jadi kamu harus semuanya harus diisi ya. Untuk mendapatkan nilai benar, tadi soalnya harus diisi semuanya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, nilai yang lebih kecil dari negatif 4. Yang mana yuk? Nilai yang lebih kecil dari negatif 4. Nah, berarti kalau di garis bilang yang mana? Yang C. Yang C, iya. Kenapa? Karena kalau dalam garis bilangan misalkan ini 0, nah maka negatif 4 itu pasti ada di sebelah kirinya 0. Nah, ya. Nah, kita tahu semakin ke kiri semakin nilainya itu kecil. Sedangkan semakin ke kanan nilainya itu akan semakin besar. Sehingga kalau lebih kecil dari negatif 4 berarti letaknya harus di kirinya negatif 4. Nah, misalkan yang A ini ya, yang A kita tahu ini salah, kenapa? Karena negatif 1 kan ada di sini, negatif 2 ada di sini, negatif 3 ada di sini. Maka jawaban A salah. Kalau B, mana ini yang lebih kecil dari negatif 4? Negatif 6 sama negatif 10. Tapi negatif 1 tidak lebih kecil dari negatif 4. Apalagi yang D ya, sudah jelas salah. Berarti yang betul adalah yang C. Negatif 20, negatif 21, dan negatif 22. Lanjut. Nah, gampang ini. Ini jawabannya yang mana ya? Yang lebih besar. Yang A. Betul apa enggak yang A? Iya, karena yang lebih besar itu yang dicaplok kan ya. Berarti artinya ini negatif 9. Ini dia nilainya lebih besar daripada negatif 10. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, cara bacanya gimana? Negatif 9 lebih besar daripada negatif 10. Lanjut ya, gampang ini. Nomor 4. Nah, siapa yang mau menjawab nih nomor 4? Ini dilihat dari 0. Lalu dari 0 kemana? Ke arah kanan. Kalau ke arah kanan itu berarti artinya dia adalah positif. Berarti 3. Nah, kemudian dia ke kiri. Wah, ke kirinya jauh nih langkahnya ya. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke kiri. Karena ke kiri dia negatif. Berarti negatif 7. Hasilnya berapa? Nah, ini adalah hasilnya. Jawabannya adalah negatif 4. Nah, yang sesuai dengan ini mana nih? A, B, C, D? B. Jawabannya adalah B. Betul sekali. Ya, gampang ya. Gampang. Pokoknya kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan berarti positif. Nomor 5, berarti yang ini yang mana berarti? Gampang sekali nih. Berarti yang mana ini? Nah, ini mewakili gambar di atas. Kalau kita lihat dari 0 nih, nah maka yang atas inilah yang kita tulis terlebih dahulu. Apa ini? Ke arah kiri jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5. Lalu arahnya ke sini. Arahnya ke kanan. Berarti artinya adalah positif 2. Maka hasilnya berapa? Negatif 5, positif 2. Maka jawabannya adalah negatif 3. Paling cocok dengan yang mana nih? Hah? Dengan yang mana? Yang A? Yang A tidak ya? Yang A tidak ini. Nah, yang D. Yang B? Yang C. Betul? Oh, salah ya.
Yang mana? Yang D. Yang D ya. Yang Yang D. D. Kenapa? Karena negatif 5 positif 2 jawabannya negatif 3. Begitu ya. Ini kalau dalam garis bilangan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Lanjut nomor 6. Ayo. Siapa yang bisa nomor 6? Ya, di sini ada bilangan negatif, bilangan positif, bilangan negatif lagi, positif lagi, negatif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada beberapa cara. Misalkan Pak Enjang pakai cara pengelompokan. Nah, kita kelompokkan ya. Artinya yang negatif-negatif kita kumpulkan. Misalkan di sini 3 termasuk apa? Negatif. Ya, mana lagi yang negatif? Ini negatif 5. Mana lagi yang negatif? Negatif 7 dikelompokkan ya. Positifnya juga dikelompokkan nih. Nah, 4 positif ya. 6 positif. Nah, terus bagaimana Pak? Ya kita jumlahkan. Yang negatif ada berapa ini semuanya? 3. Oh, 3, 5, dan 7. Kalau dijumlahkan semuanya berapa? 15. Negatif 15. Kalau positifnya jumlahnya berapa? 4 dan 6. 10. 10. Dan kita tahu antara positif Minus dan 5. negatif itu saling berlawanan mereka ya. Wow, seperti perang. Nah, siapa yang menang ini kalau negatif 15 dan 10? Ya, yang Negatif pasti 15. menang negatifnya. Maka 15 dikurangi 10. Jawabannya 5. Jawabannya yang A. Bisa ya? Nah, seperti itu. Jadi, misalkan Pak yang punya bilangan negatif semua. Misalkan negatif 3, negatif 5, negatif 8. Berapa ini jawabannya? Negatif 16. Negatif 16. Kalau saya punya 4 tambah 5 tambah 6. Semuanya positif. Maka jawabannya 15. 15 positif. Misalkan ini digabung dalam sebuah operasi bilangan bulat. Misalkan negatif 3, negatif 4, positif 4, negatif 8, positif 5, positif 6. Berapa jawabannya? Negatif 1. Negatif 1. Kenapa? Karena positifnya jumlahnya 15, negatifnya jumlahnya 16. Kalau kita gabung, maka nanti mereka saling berlawanan. Maka yang negatif lebih banyak. Lebih banyak berapa? 1. Nah, begitu caranya ya. Itu dengan cara pengelompokan. Ya, pakai cara lain ya dihitung 1 per 1. Nah, itu juga boleh. Nomor 7. Nah, di sini ada tanda yang double nih. Bagaimana kalau ada tanda yang double, anak-anak? Dikalikan saja atau diganti saja. Nah, prinsipnya kalau positif ketemu negatif, maka nanti kalau dikalikan hasilnya apa? Negatif. Negatif. Kalau negatif ketemu negatif, nanti hasilnya adalah Positif. positif. Artinya bila mereka beda, nah ini kan beda ya, satunya negatif, satunya positif, maka hasilnya pasti negatif. Kalau mereka sama-sama negatifnya, maka nanti hasilnya pasti positif. Nah, di sini 20 ditambah dalam kurung negatif 15. Kita ganti nih. Ya. Jadi ini positif dan negatifnya kita temukan. Maka berubah jadi apa? Negatif. Negatif. Maka dia akan menjadi 20 negatif 15. Nah, berarti 20 negatif 15. Berarti jawabannya 5. 5 positif. Gampang ya? Yuk, ada yang tanya? Silakan kalau ada yang tanya. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Yang benar yang mana? Kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu. Yang A ini benar apa salah? Salah. Salah. Kita cek ya. Ini. Negatif 2, positif 10. Nah, yang ini kita ganti negatif ketemu negatif jadi apa?
Positif. Positif 20, negatif 15. Nah, kalau seperti ini kita kelompokkan ya. Coba nih yang negatif ada berapa aja? Negatif 2 dan negatif 15. Positifnya positif 10 dan positif 20. 10, Nah, 20. kalau kita jumlahkan negatifnya ada Minus 17. negatif 17. Positifnya ada Ditambah berapa? 30. 30. Berarti hasilnya pasti positif. Maka 13. 13 positif 13. dan ini hasilnya negatif 13 berarti dia salah. Bagaimana dengan yang B? Ya, berarti Benar. ini 20. Ini positif negatif jadi negatif 13. Negatif jadi Positif. Positif. 14 negatif 1. Kita kumpulin nih. 20 positif, 14 positif. Negatifnya 13 dan negatif 1. Berarti kalau kita kumpulin 20 dan 14 berapa? 34. 34 positifnya. Negatifnya berapa? Negatif 14. Negatifnya 14. Berarti kalau kita operasionalkan 20. 20 dan dia betul ya. Berarti yang lain kemungkinan salah ya. Ya. Kemungkinan salah. Apa perlu kita kerjakan ini yang C ini ya? Oke, kita kerjakan cepat aja ya. Berarti ini negatif 34, negatif jadi positif 10 tambah 100. Ya, berarti negatifnya 34, positifnya 10 dan 100. 110. Maka jawabannya adalah kalau ini dikurangi, jawabannya adalah berapa yuk? Anak mau. 70. 76. 76 positif dan ini positif 75 berarti dia salah. Terakhir yang ini 12 ya. Negatif jadi positif 10, positif negatif menjadi negatif 12, negatif 12 ditambah 24. Nah, coba kamu lihat ini. Nah, ini kan negatif 12, ini positifnya 24. Nah, kalau mereka digabungkan apa yang terjadi? Ah, maka kalau digabungkan mereka adalah nilainya berapa? 0. 0. Berarti kita tinggal menjumlahkan 12 dan 10. Berapa 12 dan 10? 22. 22. Maka yang D salah juga. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Tidak ada ya, pinter semua ini. Oke, kita lanjut sekarang ada perkaliannya. Nah, prinsipnya diingat-ingat kalau perkalian berarti nanti ya tandanya kita kalikan dengan tanda. Lalu langkah yang kedua angkanya kita kalikan nanti dengan angka. Nah, di sini ada soal negatif 12 dikali 20. 20 enggak ada tandanya. Berarti kalau enggak ada tandanya apa dia itu sebenarnya? Minus. Ya, kalau enggak ada tandanya artinya Positif kalau di 20. ya, Tapi nanti berarti, hasilnya minus. sekarang tanda kali tanda, negatif kali positif. Berarti Negatif. negatif karena Negatif. 12 kali 20. 24. Nah, 12 kali 2 kan 24 ya. Kita tambahin 0 saja. Jadi negatif 240. Gampang ya? Gampang. Lanjut nih nomor 10. Siapa yang mau jawab? Gampang ini. Yuk, berapa yuk? B. Yang lain bro? B. B. Ya. Nah, caranya sama ya. Negatif bagi negatif positif. 24 bagi 12 berapa? 2. Selesai. Gampang sekali. Nomor 11. Nah, di sini ada penggabungan, ada pengurangan ya. Lalu ada pembagian, ada pengurangan lagi. Nah, mana yang harus didahulukan ini? Pembagian. Kenapa Pembagian. kok harus didahulukan? Soalnya pendahuluan angka tuh operasinya pembagian dulu. Baru perkalian. Kalau misalnya pembagian sama perkalian itu sama kedudukannya, baru pengurangan penjumlahan. Ya, oke. Berarti harus didahulukan apa dulu?
Pembagian. Pembagian dan perkalian. Baru apa? Baru penjumlahan dan pengurangan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa pembagian dan perkalian didahulukan? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa harus didahulukan? Loh, enggak ada yang jawab. Karena kenapa perkalian harus didahulukan? Misalkan ini saya yang gampang aja ya. 2 saya tambah dengan 3 kali 4. Ya. Maka saya harus mendahulukan yang mana? Perkalian. Perkalian. Pertanyaannya kenapa? Karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat. Karena perkalian dan pembagian Karena nilainya lebih besar. nilainya lebih besar. Ah, masa nilainya lebih besar? Karena lebih kuat. Iya. Kalau 100 tambah 100 kan 200. Kalau 2 kali 4 cuma 8. Nah, ini perkaliannya lebih kecil, ayo. Kenapa kok didahulukan? Yo, bukan karena lebih besar jawabannya. Karena Lebih kuat. lebih kuat. Wah, berarti perkaliannya punya otot yang kuat gitu ya. Wah, seperti siapa? Popeye the Sailor Man ya. Lalu penjumlahnya kecil gitu ya. Sehingga dia lebih kuat gitu. Betul? Bukan karena lebih kuat. Bukan karena lebih kuat. Apa alasannya? Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang dan Iya, pembagian betul adalah sekali. pengurangan yang Betul berulang. sekali. Karena apa Ibel itu? Karena perkalian Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang iya, dan penjumlahan pembagian berulang. adalah pengurangan yang berulang. Pembagian adalah merupakan pengulangan yang berulang. Maksudnya apa, Pak? Berarti kalau kita ketemu 3 kali 4 sebenarnya ini bentuk lain dari apa? Aku mau tutup Penjumlahan. Penjumlahan. Penjumlahannya gimana ini kalau 3 kali 4 penjumlahannya gimana? 3 tambah 3 Tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 tambah 3. Apa 4 tambah 4 tambah 4? Yang betul yang atas apa yang bawah? Atas. Atas. Bawah 4 tambah 4 tambah 4. Jawabannya adalah yang 4 tambah 4 bawah tambah 4. ya. Yang digandakan itu yang belakang anak-anak ya, bukan yang depan. Sama seperti obat itu 3 kali 1 artinya adalah 1 pagi hari, 1 siang hari, 1 malam hari minumnya. Caranya begitu ya. Sehingga yang betul, nah ini sebenarnya adalah 4 tambah 4 tambah 4. Sehingga Nana ya, ini operasi ini artinya kalau diperpanjang adalah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sehingga ini harus dikerjakan dulu karena ini berupa penjumlahan berulang, maka artinya 2 ditambah dengan 12, maka jawabannya 14. Nah, ada pertanyaan? Ya, kalau ditanya lagi nanti, kenapa perkalian didahulukan? Jawabannya adalah Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang. karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Itu ya, jangan jawabannya, anu Pak, karena lebih kuat. Wah, itu jawaban yang kurang tepat. Atau anu Pak, karena apa nanti jawabannya? Ya, jawabannya yang betul adalah karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Oleh karena itu dia harus didahulukan. Termasuk pembagian juga harus didahulukan karena dia adalah pengurangan berulang. Oke, yang ini ya kita selesaikan dulu. Nah, saya tulis lagi. 12 negatif 30 dibagi 15 dikurangi 8. Maka kita selesaikan dulu yaitu apanya? Pembagian. Nah, saya beri garis bawah. Negatif dibagi 15 ini berarti apa ini? Positif ya. Nah, berarti kalau negatif dibagi positif jawabannya apa? Negatif. Negatif. 30 dibagi 15? 2. 2. Terus yang lain saya turunkan ya. 12 saya turunkan.
negatif 8 saya turunkan. Nah, kalau sudah jadi begini tidak ada perkalian pembagian, tinggal dikelompokkan ya. Penjumlahannya plusnya adalah 12, negatifnya ada berapa ini? Negatifnya adalah 10 karena negatif 2 dan negatif 8. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 2 ya. Nah, berarti yang C. Betul apa enggak tadi ngerjakannya? Betul, bagus sekali. Lanjut ya, nomor 12. Nah, di sini berarti kita harus apa yang harus kita lakukan di sini? Pembagiannya kerjain dulu. Pembagiannya kerjakan dulu. Terus langkah yang kedua, Perkalian. perkaliannya juga dikerjakan terlebih dahulu. Lalu langkah yang ketiga baru diapakan? Dijumlahkan dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Berarti nanti 45 ya, kita jumlahkan dengan ini. 50 dibagi 10. Berapa? 50 bagi 10 berapa? 5. Nah ya, ini negatif 23 kali 4. Jawabannya negatif? Negatif 92. 92. Nah, lalu di sini ada yang double ya, plus min. Berarti nanti 45 tambah 5 berapa ini? 50. 50. Ini plus min jadi min ya, ini 92 ya. 50 kurangi 92 berapa? 42. Jawabannya negatif 42. Gampang ya? Gampang sekali. Lanjut nomor 13. Wah, kita sudah masuk soal apa ini? Soal cerita. Suhu udara di Tokyo kemarin adalah 4 derajat Celcius. Hari ini udara di Tokyo turun. Berarti turun ini kita ganti tandanya dengan apa, Nana? Dengan negatif. Sehingga nah, kalau ini ya kalimat matematikanya jadi gimana? Jadi 4 negatif 9. Berapa 4 negatif 9? Iya, negatif 5. Karena positifnya 4, negatifnya 9. Berarti jawabannya negatif 5. Gampang ya? Jadi turunnya nanti negatif 5 berarti 5 angka di bawah 0. Dingin apa enggak kira-kira? Dingin. Dingin ya. Kita Dingin saja banget. dingin banget. Kita saja misalkan di mana? Di ruang ber-AC 15 gitu aja atau 18 gitu aja sudah kedinginan, apalagi negatif 5 ya. Nanti sampai turun salju itu. Lanjut nomor 14. Nah, nomor 14. Suhu udara di puncak gunung pada pukul 5, berarti pagi hari ini ya, adalah negatif 12 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, energi panas menaikkan suhu udara di puncak gunung tersebut. Setiap jam suhunya akan apa ini? Suhu di puncak itu naik 3 derajat Celcius setiap jam. Nah, pada pukul 13 menjadi berapa? Nah, caranya gimana berarti? 13 jam 13 itu dikurangi 5. Oke. Berarti nanti maka suhu air adalah suhu awal ditambah apa? Ditambah Kenaikan. panasnya, kenaikan ya, kenaikan. Nah, suhu awalnya berapa? Negatif 12. Kenaikannya gimana, Pak? Berarti kenaikannya nanti adalah ya gimana? Jumlah waktunya ya dikali dengan 3. Nah, jadi 12 nanti waktunya berapa jam ini? Maka nanti 13.00 dikurangi 05.00 ya. Lalu kalikan 3. Maka nanti negatif 12 ditambah berapa? 13 kurangi ini 8 kali 3. Maka negatif 12 tambah berapa? 24. Jawabannya adalah
12 positif. Berarti artinya nanti suhunya menjadi lebih panas di siang hari. Gampang ya? Ya. Lanjut, nomor 15. Seboka daging beku bersuhu 18 derajat Celcius. Daging beku tersebut diletakkan dalam panci, dipanaskan di api kecil. Api mengeluarkan energi panas hingga suhu daging beku rata-rata naik 5 derajat Celcius setiap 2 menit. Nah, suhu daging setelah dipanaskan adalah titik-titik. Nah, jadi suhu akhir sama ya. Berarti jawabannya suhu awal ditambah ke naikkan. Suhu awalnya berapa? Negatif 18. Kenaikannya adalah diingat-ingat setiap berapa ini? Setiap 2 menit ya. Padahal ini ada berapa menit? 12-nya dibagi 12. 2 dulu. Maka 12 dibagi 2 dikali berapa? Dikalikan 5. Ya, bisa kita kurung. Berarti jawabannya negatif 18 ditambah 12 bagi 2 adalah 6 kali 5. 30. Berarti 30. Nah, positif apa negatif jawabannya? Positif. Positif karena positifnya lebih banyak. Maka 30 kurangi 18. Berapa, Nana? 12. 12. Jadi jawabannya 12 positif. Gampang? Gampang. Nomor 16. Suhu kota Lumajang itu adalah 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu di puncak gunung adalah negatif 2 derajat Celcius. Berapa selisihnya? Nah, selisih apa? 27. Rumusnya selisih itu apa? Rumusnya selisih itu? 25 dikurang. Besar dikurangi Yang kecil. bilangan yang kecil. Nah, di sini ada 25 dan negatif 2. Mana yang besar? 25. Ya, yang besar itu artinya positif itu besar ya. Ini berarti kecil karena dia negatif. Maka 25 dikurangi yang kecil kita beri dalam kurung negatif 2. Nah, sehingga menjadi berapa ini? 25 ditambah 2. Jawabannya adalah 27. Itu kalau kita pakai hitungan. Kalau pakai logika gimana, Pak? Ya, logika berarti kita pakai misalkan suhu di termometer, nolnya di tengah ya. Lalu positifnya di atas, negatifnya ada di bawah. Nah, namanya selisih. Berarti itu adalah jarak skala dari sini ke sini. Artinya gimana? Berarti jarak antara 0 ke 25 ada 25, antara 0 ke negatif 2 itu jaraknya 2 skala. Kalau digabung jadi berapa? 27 derajat. Ini kalau pakai logika skala termometer. Jadi kamu seneng yang mana? Seneng pakai termometer apa pakai hitungan? Dua-duanya harus bisa. Berarti jawabannya yang mana jawabannya? 27. Nah, oke. Yang nomor 17. Siapa yang bisa? Jawabannya 5. Jawabannya B. 5. Yang B. Caranya gimana caranya? 40 dikurangi 10 dulu. 40 itu kan tidak dijawab 10 soal, berarti 30 soal sisanya. 30 berarti soal itu kita min 5, terus habis itu kan 25 tuh dikalikan 4 min 5. Oke. Berarti nanti nilai akhir itu sama dengan apa? 4 kali benar ya. Dikurangi apa? 1 kali salah. 1 kali jumlah salah ya. Ya, gitu aja kan ya. Nah, karena dia itu 40 dan kosong adalah 10, maka soal benar dan salah adalah 30. Ya. Gitu kan ya? Nilai akhirnya berapa, Nana? 95 ya? 95. Maka kamu akan nyoba yang mana? 4 kali
Kali benarnya semua dulu. Benarnya yang lebih dari ini berarti kira-kira berapa? 25. Iya. Dikurangi salahnya 5 gitu kan ya? Nah, Iya. nanti 100 dikurangi 5 jawabannya adalah 95. Berarti jawabannya betul yang B. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Itu kalau pakai cara coba-coba ya. Kalau misalkan nanti tidak ada pilihannya gimana? Yuk, siapa tahu. Kalau tidak ada pilihannya gimana? Maka kita buat persamaan. Mau dibahas apa enggak ini persamaannya? Boleh. Bahas. Persamaan satu begini, persamaan satu ya. A, misalkan A itu adalah benar, B itu adalah salah. Nah, maka A ditambah B jumlahnya berapa? 95. Oh, bukan. Jumlah benar tambah jumlah soal salah. Jumlahnya harus 30. 10. Seperti apa enggak? Ya. Nah, persamaan yang kedua gimana, Pak? Persamaan yang kedua adalah 4 dikali A ya, ditambah atau langsung dikurangi ya, dikurangi B, itu nilainya harus 95. Nah, artinya di sini 4 kali A ya, berarti 4A min B sama dengan 95. Ini persamaan yang kedua. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lalu persamaan 1 dan 2 ini kita apakan anak-anak? Digabung. Coba kita tuliskan ya. A plus B sama dengan 30. 4A min B sama dengan 95. Nah, agar salah satunya hilang kita apakan? Kita kurangi apa kita tambah ini? Ditambah. Tambah ya. Nah, maka A ditambah 4A berarti berapa anak? A ditambah 4A. 5A. 5A ya. Nah, lalu B plus ditambah min B. 0. 0 ya. Nah, biar hilang 1. Lalu 30 tambah 95. 125. 125. Nah, 5A 125 berarti A-nya berapa? 125 dibagi 5. Maka A-nya berapa? 25. 25. Nah, gitu. Jika A sama dengan 25, maka B-nya adalah 30 kurangi 25, maka B-nya adalah 5. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang salah adalah ini ya. Berarti yang atas cara coba-coba. Yang bawah cara apa? Persamaan. Cara persamaan. Ini namanya cara eliminasi. Apa itu cara eliminasi? Dengan cara menghilangkan salah satunya. Yang ini ya, ini menghilangkan B-nya. Ya, ini SMP, ini cara SMP ya. Tapi kamu boleh mengerjakannya dengan cara itu. Oke, nomor 18. Jawabannya berapa? 5. Kelima apa keenam? Jawabannya ke? 5. Kelima. 5. Kok bisa? Soalnya kelima tuh aku ketemunya 10 meter, tapi kalau dilanjutin jadi lebih dari 11. Lebih dari 11. Coba ya. Nah, coba ya. Misalkan tingginya kan 11. Oke. Jadi nanti hari ketiga sampai mana ini? Kan naiknya kan 3, turunnya 1 ya. Berarti setiap hari naik berapa ini? 2. 2 ya. Hari pertama itu dia sampai 2. Hari kedua sampai ke 4. hari ketiga sampai ke 6. 6 ya. Hari keempat sampai kemana? 8. Hari keempat sampai ke 8 ya. 8. Hari keempat. Nah, hari kelimanya ya, hari kelimanya kan naik. Naik berapa? Kan naik 3 ya. Naik 3, 1, 2, 3 sudah sampai ya. Berarti hari kelima. Oke, ada pertanyaan? Kan kalau sudah sampai enggak perlu turun lagi kan ya? Jangan turun lagi karena yang ditanyakan sudah sampai puncak. Berarti tidak perlu turun lagi. Berarti jawabannya hari kelima.
Itu ya. Jadi enggak usah turun lagi, sudah sampai puncak. Baik, nomor 19. 3 langkah ke kanan daripada sebuah garis bilangan adalah -5. Ini misalkan titiknya di sini. Ya, 3 langkah ke kanan dari titik sebuah bilangan. Berarti 3 langkah kanan ya. 1, 2, 3. Ini adalah -5. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, kita lanjutkan. Kemudian gimana? Jadi kalau itu adalah -5 adalah di sini, maka titik ini adalah berapa, Nana? Nanti Min 8. min 8. Demikian -5, berarti ini -6, ini -7, berarti Min 7, adalah min -8. Lalu 3 langkah ke kiri dari titik 8, berarti 1, 2, 3. Berarti Min ini 11. min 10, min 11. Jawabannya adalah min 11. Ada pertanyaan? Tidak. Gampang sekali. Nomor 20. Wah, siapa yang bisa ini? Min 2. Min 2. Caranya? Tinggal dijumlahin. Tinggal dijumlahin ya. A tambah B sama dengan min 7. B tambah C sama dengan 1. A tambah C sama dengan 2. Ini kita jumlahkan semuanya nih. A-nya ada berapa? A dan A. Nanti 2A. B-nya ada berapa? 2B. C-nya ada berapa? 2C. Berarti jumlahnya berapa? -7, 1, dan 2. Negatif 4. Negatif 4. Nah, ini kan 2A, 2B, 2C sama dengan -4. Atau kalau kita gabungkan ini adalah 2 kali A tambah B tambah C. Itu sama dengan -4. Nah, kalau yang ditanyakan hanya A, B, C saja, berarti tinggal diapakan? A tambah B tambah C tinggal diapakan? -4 dibagi 2. Maka A tambah B tambah C jawabannya adalah -2. Berarti jawabannya yang B. Hore, selesai. Gimana, bisa apa enggak? Bisa. Bisa ya? Nah, jadi enggak perlu kamu catat. Ini nanti akan langsung saya simpan. Nanti saya taruh di grup ya. Iya. Nah, jadi bisa kamu nanti bisa dikeluarkan atau di print atau disimpan enggak apa-apa. Oke. Nah, untuk IPA-nya besok ya. Untuk IPA-nya besok. Ya. Nah, ini adalah penampakan soal IPA. Mana ya soal IPA-nya ya? Soal IPA-nya. Oke. Besok IPA-nya ya. Iya, Pak. Nanti atau besok pagi akan kita taruh di tesnya. Jadi nanti kamu bisa mengerjakan dari tesnya. Oh, ini penampakannya ada ini. Nah, silakan. Nah, ini soal untuk persiapan PTS besok ya. Kelihatan? Kelihatan. Ya, ini ada 25 soal, nanti akan Pak Enjang tambah ya. Butuh berapa soal? Ya, 50 soal cukup? serah. Jangan. Ya. Baik, demikian dari Pak Enjang. Terima kasih semuanya telah bergabung. Kita besok ketemu lagi pada jam dan waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.